dosa. Dengar. Bermaksud engkau Orakus. Omaiしただ。Halo semua, selamat datang kembali di Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Di sini Mimin akan melanjutkan cerita Dune Part 2 yang dirilis pada tahun 2024. Jika belum nonton Dune Part 1, Mimin sarankan tonton terlebih dahulu agar ceritanya bisa nyambung. Film ini menceritakan perjuangan Paul Atreides dan ibunya bersama para Fremen melawan pasukan Kaisar dan Harkonnen. Paul Atreides yang digadang-gadang sebagai sang Mesias mampu menyelamatkan umat manusia dengan kekuatan melihat masa lalu dan masa depan. Dari kekuatannya itu, ia mampu mengubah masa depan dan menyelamatkan umat manusia. Baiklah, untuk menyingkat waktu, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita simak alur ceritanya. Setelah kejatuhan Atreides di tangan pasukan Harkonnen dan Sardaukar di film sebelumnya, kini Arrakis mulai dikuasai kembali oleh kerajaan Harkonnen yang dipimpin oleh Baron Vladimir dengan pengangkatan Rabban sebagai gubernur. Di sisi lain, Paul dan ibunya yaitu Jessica bersama para Fremen sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menyadari kedatangan pasukan Harkonnen. Stilgar yang merupakan pemimpin dari suku Fremen berpikir cepat menyusun strategi menghindari intian para pasukan Harkonnen. Mereka kemudian mengendap-endap untuk bersembunyi. Pasukan Harkonnen yang mencurigai keberadaan para Fremen kemudian menaiki bebatuan karena khawatir jika cacing raksasa tiba-tiba muncul. Di atas batu, para Fremen telah bersiap menembaki satu persatu pasukan Harkonnen. Sementara itu, Paul dan Jessica berada di bawah menghajar pasukan yang tersisa. Raja dosa.
Pom-pom. Orakushi. Setelah semua pasukan tewas, para Freeman kemudian melakukan ekstraksi untuk menambah stok air. Mereka kemudian membiarkan mayat-mayat tersebut menjadi santapan cacing raksasa. Para Freeman dan Paul melanjutkan perjalanan menuju tempat para Freeman bersembunyi dengan membawa mayat Jamis. Jamis adalah salah satu Freeman yang menantang Paul di film sebelumnya dan berakhir tewas. Sesampainya di tempat, sambutan tak mengenakan dari beberapa Freeman yang terdengar di telinga Paul dan Jessica. Kemudian Stilgar meminta rapat dengan Dewa Freeman. Di sana ia mengatakan dapat melihat tanda-tanda kuno bahwa Paul dan Jessica berasal dari makhluk luar dan merekalah sang penyelamat planet Arrakis atau sang Mesias. Mendengar hal tersebut, beberapa Freeman sepakat bahwa Paul merupakan sang Mesias dan kemudian beberapa Freeman juga menganggap Paul sebagai nabi palsu. Mulai saat itu juga, Paul berniat memimpin suku Freeman agar memiliki pasukan saat menemui sang kaisar. Kemudian yang akan dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan suku Freeman bahwa dialah sang Mesias atau orang menyebutnya Lisan Al-Ghaib. Stilgar dan beberapa Freeman lainnya mengambil air dalam tubuh Jamis yang kemudian disimpan ke penampungan air suci. Di sana Stilgar dan Jessica terlihat tengah mengobrol. Stilgar memberitahu bahwa bunda ketua mereka saat ini tengah sekarat dan membutuhkan pengganti. Orang yang tepat untuk menggantikannya ialah Jessica karena ia merupakan bagian dari Bene Gesserit. Jessica pun mengiyakan tawaran Stilgar karena langkah tersebut bisa mempermudah Paul dalam memperkuat kepercayaan suku Freeman. Keesok harinya Jessica menemui bunda ketua yang sudah sangat sepuh dengan disaksikan para anggota Bene Gesserit lainnya. Di sana Jessica diminta meminum sirup berwarna biru yang konon sangat mematikan. Setelah meminum air kehidupan, Jessica merasa mual dan kejang-kejang. Dan dari sanalah bunda ketua menyadari bahwa Jessica sedang mengandung. Akan tetapi bunda ketua merasa senang ketika Jessica mampu menghadapinya dan janin yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Air kehidupan itu bereaksi hingga membuat Jessica mengetahui garis keturunannya dan membuka pikiran bayinya sehingga mereka dapat berkomunikasi. Setelah kejadian itu, Jessica dan bayinya sering mendiskusikan bagaimana memperkuat kepercayaan Freeman bahwa Paul adalah sang Mesias. Mereka akan mulai menyebarkan dakwahnya dari orang-orang lemah yang dianggap belum berprinsip. Jessica juga meminta Paul untuk meminum air kehidupan dan menjadi Kwisatz Haderach yang mampu melihat masa depan serta masa lalu. Singkat cerita, Paul mulai mempelajari kehidupan Freeman. Ia berjalan ala suku Freeman agar tidak membangunkan Shai-Hulud. Dalam masa penyesuaiannya ini, Paul ditemani oleh Chani berlatih dan membaur dengan para Freeman. Di hari berikutnya, pasukan Harkonnen datang untuk mengambil rempah-rempah. Di sisi lain, suku Freeman juga telah mempersiapkan perang ini. Dalam penyerangan itu, Chani mencoba menembaki, sementara Paul berusaha melindunginya. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh suku Freeman.
Saat para Freeman berkumpul, Paul tidak peduli dengan perdebatan dirinya merupakan sang Mesias atau nabi palsu. Ia hanya ingin berjuang bersama para Freeman melawan penjajah Arrakis. Kelihayan Paul dalam penyerangan pasukan Harkonnen mendapat respon baik dari para Freeman, sehingga ia diberi nama Paul Muad'Dib Uzul. Di sisi lain, Baron Vladimir Harkonnen mendengar bahwa pasukannya mendapat penyerangan dari suku Freeman yang menghancurkan peralatan penambangan rempah-rempah. Baron kemudian memerintahkan Rabban untuk terus mengeruk rempah-rempah dan menghabisi para Freeman. Sementara itu, Paul kembali mendapati mimpi-mimpi. Di sana ia melihat terjadi perang suci di selatan Arrakis. Ia juga melihat siluet perempuan yang tak lain adalah ibunya. Tengah berjalan melewati ribuan orang kelaparan, ia menjadi semakin takut perang terjadi karena dirinya. Keesok harinya, Paul mendalami menjadi seorang Freeman dan berlatih menunggang cacing raksasa sama seperti Stilgar yang mendalikan Sehulut di ending film sebelumnya. Paul kemudian mulai memasang tumper untuk memancing raksasa, sementara para Freeman lainnya mengawasi dari kejauhan. Saat cacing mulai melintasi gundukan pasir, Paul melompat untuk sampai pada tubuh Sehulut yang melaju begitu cepat. Usahanya tentu tak mudah hingga pada akhirnya ia bisa berdiri tegak dan mengendalikan Sehulut yang paling besar dengan kedua tali di tangannya. Subakin sanai. Para Freeman yang melihat keberhasilan Paul itu pun bersorak, bahkan membuat Stilgar semakin yakin dengan ramalan bahwa Paul adalah lisan Al-Ghaib. Shin pun kemudian beralih memperlihatkan Jessica dan rombongannya bersiap ingin pergi ke selatan. Ia pun juga mengajak Paul untuk menyebarkan ramalan tentang lisan Al-Ghaib pada kaum fundamentalis di selatan. Namun Paul tak yakin dengan permintaan ibunya tersebut dan lebih takut jika kehadirannya sebagai Mesias akan menimbulkan perang suci sama seperti dalam penerawangannya. Jessica bersama rombongan kemudian memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dengan mengendarai Sehulut. Beberapa saat setelah itu, pasukan Harkonnen datang untuk mengambil rempah-rempah sekaligus melakukan penyerangan ke tempat persembunyian para Freeman. My lord. Para Freeman yang telah bersiap secara diam-diam melakukan serangan balik membuat pasukan Harkonnen kewalahan dan memilih meninggalkan tempat itu. Shin pun kemudian beralih memperlihatkan Baron tengah merayakan ulang tahun keponakannya yang bernama Viet Rota alias adik Rabban yang akan bertanding melawan 3 pasukan Atreides yang masih tersisa. Pertandingan itu juga dihadiri oleh Bunda Helena atau guru Jessica bersama anggota Bene Gesserit lainnya. Pertandingan itu akhirnya dimulai. Viet dengan mudah mengalahkan 2 pasukan Atreides dan 1 lainnya.
Setelah kemenangan Fayed itu, Baron Vladimir meminta keponakannya untuk menggantikan Raban sebagai pemimpin untuk memproduksi rempah-rempah karena dianggap Raban tidak becus menghadapi serangan para Freeman. Kemudian saat Fayed ingin menuju ruangannya, ia bertemu salah satu anggota Bene Gesserit bernama Margot. Margot di sini ditugaskan untuk merayu Fayed hingga berhasil mengajak menuju kamarnya. Fayed diminta memasukkan tangannya ke sebuah kotak sama seperti yang dilakukan Helena pada Paul di film pertama. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi Fayed yang akan menjadi calon Kwisatz Haderach sama seperti Paul. Beberapa hari setelahnya, Bunda Helena dan anggota Bene Gesserit termasuk Margot mengadakan pertemuan. Di sana Margot memberitahu tengah mengandung anak Fayed. Hal itu dinilai akan mempermudah mereka mengendalikan kepemimpinan Fayed terhadap Arrakis. Kemudian di Arrakis terdapat penyelundupan dengan perlengkapan siap memanen rempah-rempah. Kedatangannya tersebut langsung diserang oleh para Freeman. Namun di tengah perperangan, siapa sangka salah satu dari penyelundupan itu adalah Gurney, yaitu orang yang sangat Paul kenal. Paul kemudian menghentikan peperangan itu dan mengajak Gurney ke tempat persembunyiannya. Mine! Holy Mother. I recognize your footsteps. Gurney menceritakan bahwa dirinya selamat dari peperangan dan bergabung pada tim penyelundup, dan Gurney juga mengetahui Paul dianggap Mesias di kalangan Freeman. Namun Paul masih ragu tentang penglihatannya menunjukkan perang suci yang akan terjadi. Singkat cerita, Gurney membawa Paul dan suku Freeman menuju tempat penyimpanan senjata milik Atreides yang sengaja dibangun oleh ayah Paul, yakni Duke Leto. Sementara di sisi lain, Jessica sampai pada sebuah kuil. Ia bertemu dengan sosok wanita sebagai juru kunci yang akan menunjukkan bagaimana air kehidupan bisa didapatkan. Diketahui air tersebut berasal dari darah Shai-Hulud yang masih kecil kemudian disimpan dalam sebuah wadah. Scene pun beralih menunjukkan Paul dan Chani diperlihatkan pasukan Fayed menyerang persembunyian para Freeman hingga memporak-porandakan area utara. Kemudian Stilgar yang terluka parah meminta Paul untuk menghentikan perang tersebut dan pergi ke selatan. Keadaan tersebut membuat Paul bimbang karena jika dia berangkat ke selatan sebagai pemimpin, dalam penglihatannya akan terjadi perang mematikan. Kemudian Chani berusaha meyakinkan Paul dan akan melalui bersama-sama meskipun mereka terpaksa harus pergi ke selatan. Alhasil Paul dan suku Freeman pergi mengendarai Shai-Hulud. Kemudian di utara, seorang pejuang tangguh perempuan dari suku Freeman menjadi sandera Fayed. Ia terus-terusan disiksa akibat tidak mau mengakui ketika ditanya keberadaan suku Freeman lainnya. Sesampainya di kuil ibunya singgah, Paul langsung diminta untuk meminum air kehidupan. Kemudian setelah minum, ia diberi penglihatan masa lalu dan masa depan. Mengetahui kenyataan bahwa ibunya merupakan putri dari Baron Vladimir Harkonnen, dan di masa depan ia melihat adiknya bernama Alia hidup di Arrakis yang dipenuhi perairan. Dan seketika Paul tidak sadarkan diri. Mendengar hal tersebut, Chani nampak khawatir melihat Paul yang terbaring. Karena mengetahui Chani merupakan bagian dari Paul, ia diminta menggabungkan air mata dan air kehidupan, lalu diusap ke bibir Paul. Dan cara tersebut nyatanya ampuh dan Paul bisa sadar kembali. Kemudian scene beralih pada Paul dan Jessica. Kini Paul baru mengetahui ternyata mereka adalah keturunan Harkonnen. Di satu sisi, Paul telah menjadi Kwisatz Haderach karena memiliki kemampuan melihat masa depan dan masa lalu setelah meminum air kehidupan. Di hari berikutnya, para Freeman bersiap melakukan pelantikan ke Paul. Di sana Paul melakukan pidato yang membeberkan tentang ramalan dirinya sebagai Mesias, sehingga membuatnya dihormati karena ialah sang lisan al-gaib itu. It is the only way. Udara sot muni! Kabakakalik jahaish.
Isnata shizihik ish wadir. Yakala jeskeo o erle chausi. Is that okay? Usa! Dikasha kira sumati! Geshisha. Disengkakai. Kemudian atas nama ayahnya, Paul menantang Kaisar Saddam untuk duel karena telah menyingkirkan ayahnya dengan cara bersekutu dengan pasukan Harkonnen. Di sisi lain, Kaisar Saddam mendapati tentang informasi Paul dan segera menuju ke planet Arrakis bersama putrinya Irulan serta Bunda Helen. Setibanya di Arrakis, Kaisar menuju camp di Arrakeen menemui Baron untuk menanyakan wilayah selatan Arrakis. Namun Baron menganggap tak akan ada kehidupan di selatan karena sangat tidak mungkin di sana ada kehidupan. Mendengar hal itu, Kaisar sangat marah karena pasukan Harkonnen melewati penyerangan di wilayah selatan tepat tinggal para Fremen dan sang lisan Al-Gaib. Sementara itu, Paul dan suku Fremen bersiap menembakkan rudal ke pertahanan Arrakeen. Sedangkan para Fremen lainnya menunggangi Sehulud untuk menghabisi seluruh pasukan Harkonnen dan Sardaukar. Kemudian sebelum semuanya runtuh, Paul mendatangi kakeknya yaitu Baron yang sedang sekarat. Kemudian Paul menusukkan belati ke perutnya hingga tewas. Paul kemudian memerintahkan para Fremen menghabisi semua pasukan Sardaukar. Di tengah peperangan, Gurney menghampiri Rabban dan terjadilah duel di antara keduanya. For my Duke. Di sisi lain, Paul bersiap melawan Kaisar dengan mengancam akan menghancurkan peralatan rempah-rempahnya. Paul juga meminta Kaisar untuk tunduk padanya dan menikahkan Irulan dengannya. Singkat cerita, Kaisar meminta Fayed sebagai pembelaan duel dengan Paul. Hingga pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Paul. Di sana, Irulan menyetujui permintaan Paul agar membiarkan ayahnya tetap hidup dan Kaisar pun harus berlutut padanya. Kemudian pada saat Paul menarik tangan Irulan, hal itu tentu membuat Chani begitu kecewa dan memilih meninggalkan tempat itu. Mendengar bahwa beberapa pasukan Fremen yang belum menerima Paul sebagai pemimpin, ia bergegas memerintahkan tentara Fremen menghancurkan segala armada yang berada di sekitar Arrakis.
Kemudian Jessica yang tengah berbincang dengan Alia mengatakan bahwa perang suci akan segera dimulai. Sementara itu di akhir film memperlihatkan Chani seorang diri berjalan di atas pasir akan menaiki cacing raksasa menuju tempat antah berantah. Dan cerita pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari Dune Part 2 ini adalah hati-hati dengan kekuatan dan kekuasaan, karena semakin banyak kekuatan yang diperoleh semakin membuat terperangkap, karena kekuatan itu tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Sekian yang bisa Mimin sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Tim yang bertugas pamit undur diri, and see you.